Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan trigonometri. Baik, topik pembahasan pada video kali ini yang pertama, penyelesaian umum persamaan yang mengandung jumlah cos dan sin. Kedua, persamaan kuadrat dalam cos, sin, dan tan. Yang ketiga, persamaan berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Dan yang keempat yaitu pertidaksamaan trigonometri. Untuk itu, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan dan menjelaskan materinya. Saya Miskia, saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian umum persamaan yang mengandung jumlah cos dan sin. Persamaan trigonometri yaitu persamaan yang melibatkan fungsi trigonometri dengan sudut yang tidak diketahui disebut yang pertama persamaan identik atau identitas. Jika dipenuhi oleh semua nilai sudut yang tidak diketahui yang fungsinya didefinisikan. Yang kedua, persamaan bersyarat atau hanya persamaan jika mereka hanya dipenuhi oleh nilai-nilai tertentu dari sudut yang tidak diketahui. Contohnya, yang pertama, sin X kosekan X sama dengan 1 adalah sebuah identitas karena dipenuhi oleh setiap nilai X yang memenuhi kosekan X. Yang kedua, sin X sama dengan 0 adalah sebuah persamaan bersyarat karena tidak dipenuhi oleh X sama dengan 1/4 pi atau 1/2 pi. Solusi dari persamaan trigonometri seperti sin X sama dengan 0 adalah nilai sudut X yang memenuhi persamaan tersebut. Dua solusi dari sin X sama dengan 0 adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan pi. Dengan demikian, solusi lengkap dari sin X sama dengan 0 diberikan oleh X sama dengan 0 ditambah K2 pi. X sama dengan pi ditambah K2 pi. Dengan N adalah bilangan bulat positif atau negatif atau 0. Dan solusi-solusi tersebut biasanya berada pada rentang 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 2pi. Tentukan X yang memenuhi pada persamaan sin X ditambah cos X sama dengan 1, 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan pi 2. Yang perlu diingat, cos X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Cos X sama dengan akar 1 dikurang sin kuadrat X. Penyelesaiannya, sin X ditambah akar 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan 1. 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin X. Akar 1 dikurang sin kuadrat X kuadrat sama dengan 1 dikurang sin X kuadrat. 1 dikurang sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang 2 sin X ditambah sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X dikurang 2 sin X sama dengan 0. Sin kuadrat X dikurang sin X sama dengan 0. Sin X dikali sin X dikurang 1 sama dengan 0. Sin X sama dengan 0 derajat. X yang memenuhi yaitu 0 derajat dan pi atau 180 derajat. Sin X dikurang 1 sama dengan 0. Sin X sama dengan 1. X sama dengan 90 derajat. Kenapa X sama dengan 90 derajat? Karena sin 90 derajat adalah nilainya 1. X sama dengan pi per 2. Pi per 2 itu bentuk radian dari 90 derajat. Jika nilai-nilai X tersebut disubstitusikan ke persamaan X yang memenuhi 0 derajat dan pi per 2. Saya Sri Wardani akan menjelaskan materi mengenai persamaan kuadrat dalam cos, sin, dan tan.
Nah, yang pertama, mengapa kita harus mengetahui dan memahami tentang persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat? Nah, terkadang persamaan trigonometri itu ada yang berupa persamaan kuadrat ataupun mengharuskan kita untuk mengubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat, sehingga penyelesaiannya bisa kita peroleh dengan menggunakan aturan-aturan dalam persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, sebelum melangkah ke contoh soal, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu bahwa untuk mencari nilai X dari suatu persamaan sin X sama dengan sin theta, kita bisa menggunakan rumus-rumus ini yang ada di layar ya. Begitupun dengan cos X dan tan X-nya. Oke, contoh yang pertama yaitu tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X sama dengan 1/2 untuk X dalam interval 0 derajat hingga sama dengan 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikan bentuk soal seperti ini, bentuk dari sin kuadratnya X ini dulu kita harus ubah menjadi sin X. Maksudnya pangkat dari sin X ini itu dihilangkan dengan cara kita mengubah kedua rows ini menjadi akar kuadrat, atau jika sin kuadrat X ini dicabut pangkatnya, maka yang ada di sebelah atau di ruas kanan itu akan berubah menjadi akar, sehingga hasil dari sin X ini sama dengan plus minus 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 ini didapatkan dari hasil merasionalkan dari 1/4 akar 2. Nah, kita perhatikan bahwa nilai sin X-nya ini ada dua, yaitu positif 1/2 akar 2 dan negatif 1/2 akar 2. Nah, kita perhatikan bahwa jika nilai sinnya ini positif, maka dia pasti berada pada kuadran pertama dan kuadran kedua. Karena kuadran pertama dan kuadran kedua nilai sinnya itu positif. Sedangkan jika nilai sinnya itu negatif, maka dia pasti berada pada kuadran ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita harus mengingat bahwa sin berapa yang menghasilkan 1/2 akar 2. Nah, pada kuadran pertama, sin 45 derajat yaitu 1/2 akar 2. Sehingga sudut dari 45 derajat ini kita bisa jadikan sebagai sudut bantu untuk mendapatkan nilai X yang kita cari. Nah, yang pertama pada kuadran 1, X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, bentuk persamaan seperti ini itu teman-teman bisa lihat pada slide sebelumnya mengenai cara mencari X pada nilai sin X. Nah, jika kita gantikan K dengan 0, maka kita akan mendapat nilai X-nya yaitu 45 derajat. Nah, begitupun pada kuadran yang kedua, di mana jika pada kuadran kedua bentuk rumusnya menjadi 180 derajat dikurang 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jika kita substitusikan nilai K sama dengan 0 dalam persamaan tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai X-nya sama dengan 135 derajat. Nah, begitupun pada kuadran ketiga dan keempat, sehingga kita bisa mendapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu ada 4, yaitu 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, serta 315 derajat. Kemudian pada contoh yang kedua, yaitu kita disuruh menentukan nilai X dari tan kuadrat X sama dengan 1, di mana rentang nilai X-nya itu berada pada 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, penyelesaiannya
Itu teman-teman bisa lihat pada gambar di mana jika kita uraikan lagi atau mencabut pangkat dari tan kuadrat X-nya, maka yang berada pada ruas kanan itu menjadi plus minus akar 1. Nah, akar 1 kan 1, sehingga tan X-nya ini ada 2, yaitu positif 1 dan negatif 1. Nah, kita lihat lagi pada kuadran berapa nilai tan itu nilainya positif. Nah, ternyata nilai tan positif itu berada pada kuadran pertama dan ketiga, sedangkan nilai tan negatif itu berada pada kuadran kedua dan keempat. Nah, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan sudut bantu 45 derajat, di mana tan 45 derajat yaitu 1. Kita terapkan ke dalam rumus yang sesuai dengan untuk mencari tan X-nya. Untuk mencari X pada sudut tan X, maka kita akan mendapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Kemudian bagaimana jika kita bertemu dengan bentuk persamaan trigonometri yang menyerupai persamaan kuadrat? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui bahwa bentuk umum dari persamaan trigonometri ini hampir sama dengan bentuk persamaan kuadrat pada umumnya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, pada persamaan trigonometri, nilai-nilai dari x atau variabel x-nya itu diganti dengan fungsi trigonometri itu sendiri, yaitu sin x, cos x, tan x, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk persamaan kuadrat dari trigonometri ini di layar. Mulai dari a sin kuadrat x ditambah b sin x ditambah c sama dengan 0, hingga a tan kuadrat x ditambah b tan x ditambah c sama dengan 0. Nah, kemudian teman-teman harus ingat bahwa rentang nilai untuk sin x dan cos x-nya itu berada pada rentang min 1 hingga 1. Nah, bentuk contoh soal yang pertama yaitu untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat x ditambah 4 sin x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa uraikan terlebih dahulu berapa nilai-nilai a, b, dan c-nya, sehingga kita bisa tuliskan nilai a itu sama dengan 1, nilai b-nya itu 4, dan c-nya itu 3. Nah, untuk memudahkan, kita bisa misalkan sin x ini itu sama dengan x, sehingga kita bisa tuliskan bentuk persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, sehingga setelah difaktorkan, kita mendapatkan nilai x-nya itu sama dengan min 1 dan x sama dengan min 3. Nah, kita gantikan nilai x itu tadi dengan sin x, sehingga sin x sama dengan min 1 atau sin x sama dengan min 3. Nah, teman-teman perhatikan bahwa sin x sama dengan min 3 itu tidak masuk dalam tidak memenuhi dalam persyaratan dikarenakan rentang nilai untuk sin x-nya itu dimulai dari min 1. Nah, min 3 ini tidak masuk dalam persyaratan, sehingga sin x yang kita pakai itu hanya sin x sama dengan min 1. Nah, kemudian nilai sin negatif itu pada kuadran berapa? Yaitu pada kuadran ketiga dan keempat. Nah, sin berapa yang menghasilkan negatif 1? Nah, kita bisa menggunakan sudut bantu dari 90 derajat, di mana nilai sin 90 derajat itu 1. Sehingga kita bisa masukkan yang pertama pada kuadran ketiga,
nilai x-nya itu sama dengan 180 derajat ditambah 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, sama dengan 180 derajat ditambah 90 derajat itu 270 derajat. Dan jika nilai k-nya itu sama dengan 0, maka nilai x-nya itu sama dengan 270 derajat. Lalu bagaimana jika k itu sama dengan 1? Nah, jika nilai k sama dengan 1 dimasukkan ke dalam persamaan ini, maka nilai x-nya itu tidak memenuhi persyaratan, dikarenakan nilai interval dari x itu hanya sampai 360 derajat. Jadi 630 derajat ini melebihi 360 derajat. Nah, pada kuadran keempat kita bisa menggunakan sudut relasi lagi dengan x sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, jika kita masukkan nilai k-nya sama dengan 0, maka nilai x-nya itu sama dengan 270 derajat. Sehingga nilai HP atau himpunan penyelesaiannya itu hanya ada satu, yaitu 270 derajat. Nah, contoh yang kedua yaitu untuk 0 derajat kurang dari sama dengan atau sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, tentukan HP cos kuadrat x dikurang 2 cos x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa tentukan lagi atau tuliskan lagi berapa nilai-nilai dari A, B, dan C-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bahwa nilai A-nya itu 1, B-nya min 2, dan C-nya itu minus 3. Nah, untuk memudahkan, kita misalkan lagi cos X-nya itu sama dengan X. Sehingga bentuk persamaannya bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan lagi, sehingga kita bisa temukan nilai X-nya itu sama dengan min 1 atau X sama dengan 3. Nah, kita kembalikan bentuk X-nya itu menjadi cos X sama dengan min 1 atau cos X sama dengan 3. Nah, perhatikan, cos X sama dengan 3 itu tidak masuk atau tidak memenuhi persyaratan, dikarenakan nilai cos X-nya itu hanya berada pada rentang min 1 hingga 1. Nah, nilai dari cos X sama dengan 3 ini itu melebihi persyaratan. Sehingga kita bisa langsung kerjakan pada cos X sama dengan min 1, dan nilai cos negatif itu berada pada kuadran 2 dan 3. Sehingga kita bisa lagi menggunakan sudut bantu pada kuadran pertama, di mana nilai dari cos 0 derajat itu 1. Sehingga nilai X-nya itu sama dengan 180 derajat. Nah, pada bentuk soalnya itu ada menggunakan cos X, maka ada dua penyelesaian. Yang pertama yaitu theta ditambah k dikali 360 derajat, di mana tetanya itu kita dapatkan tadi itu 180 derajat. Dan jika nilai k-nya itu sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian pada cara yang kedua yaitu kita minkan tetanya. Sehingga jika kita minkan tetanya, maka min 180 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Jika kita substitusikan nilai k-nya sama dengan 0, maka nilai x-nya itu negatif. Nah, min 180 derajat itu tidak masuk dalam atau tidak memenuhi persyaratan. Sehingga jika nilai k-nya sama dengan 1, maka akan memenuhi persyaratan karena nilai x-nya sama dengan 180 derajat. Nah, sehingga kita bisa dapatkan himpunan penyelesaiannya itu 180 derajat. Nah, pada contoh yang ketiga itu bentuk contoh soalnya berbentuk 3 tan kuadrat X dikurang 1 sama dengan 0, dengan rentang nilai dari X-nya itu dari 0 derajat hingga pi. Nah, nilai pi itu 180 derajat. Oke, kita misalkan lagi, jika tan X-nya itu sama dengan X,
maka kita bisa tuliskan bentuk persamaannya menjadi 3x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa langsung cari nilai x-nya dengan ini 1 pindah ruas ke kanan menjadi 3x kuadrat sama dengan 1. Lalu kedua ruas kita bagi 3 sehingga x kuadrat sama dengan 1/3. Nah, ketika kita cabut pangkat pada x ini, maka nilai daripada ruas kanan itu menjadi akar. Nah, nilai akarnya itu ada 2, atau nilai x-nya itu ada 2, yaitu plus minus akar 1/3, sehingga setelah kita rasionalkan bentuk akarnya ini, tan x-nya menjadi plus minus 1/3 akar 3. Nah, kita lihat bahwa nilai tan x-nya itu lagi ada 2, di mana tan x sama dengan positif 1/3 akar 3 dan tan x sama dengan minus 1/3 akar 3. Nah, kita perhatikan lagi bahwa nilai tan x positif itu berada pada kuadran pertama dan ketiga, sedangkan nilai tan negatif itu berada pada kuadran 2 dan 4. Nah, kita bisa langsung cari lagi nilai x-nya dengan menggunakan tan pi per 6 itu tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3, sehingga tan x-nya tan itu bisa mati atau dicoret sehingga sisa x sama dengan pi per 6. Nah, pi per 6 ini kita bisa gunakan sebagai sudut bantu dalam mencari nilai x pada kuadran pertama hingga kuadran keempat. Nah, pada kuadran pertama, x sama dengan pi per 6 ditambah k dikali pi. Nah, jika kita masukkan nilai k-nya sama dengan 0, maka x sama dengan pi per 6. Nah, jika kita masukkan nilai k sama dengan 1, maka x-nya itu akan menghasilkan 7 pi per 6. Dan 7 pi per 6 itu tidak masuk dalam himpunan penyelesaian karena tidak memenuhi persyaratan. Dikarenakan di soal bahwa nilai x-nya itu berada pada rentang 0 derajat hingga pi. Sehingga 7 pi per 6 itu tidak masuk dalam himpunan penyelesaian. Kemudian pada kuadran yang kedua, kita masukkan yaitu pi dikurang pi per 6 ditambah k dikali pi. Jika kita substitusikan atau ubah nilai k itu sama dengan 0, maka akan menghasilkan 5 pi per 6. Nah, 5 pi per 6 ini masuk dalam himpunan penyelesaian karena nilai 5 pi per 6 ini berada pada rentang 0 derajat hingga pi. Nah, begitu pada kuadran ketiga dan keempat, kita bisa selesaikan dengan mensubstitusikan nilai k sama dengan 0. Maka pada kuadran ketiga itu kita dapatkan nilai x-nya 7 pi per 6 dan tidak memenuhi. Sedangkan pada kuadran keempat kita bisa substitusikan nilai k-nya sama dengan 0 juga. Maka nilai x-nya sama dengan 11 pi per 6. Dan 11 pi per 6 ini tidak memenuhi persyaratan dikarenakan lebih dari pi. Sehingga ada 2 x yang kita dapat dan kita jadikan himpunan penyelesaiannya, yaitu pi per 6 dan 5 pi per 6. Saya Fatmawati Nadia, materi yang saya bawakan yaitu persamaan berbentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, A cos X tambah B sin X sama dengan C dapat diselesaikan dengan mengubah yang di ruas kiri dengan K cos X kurang A, di mana nilai K bisa kita peroleh dari K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat dengan syarat A kuadrat tambah B kuadrat lebih dari atau sama dengan C. Dan nilai A bisa kita peroleh dari tan A sama dengan B per A. Contoh soalnya itu, carilah himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2 dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Penyelesaian
Akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2 dapat diubah ke bentuk K cos X kurang A sama dengan akar 2, di mana K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dari soal diketahui A kuadrat itu akar 3 kuadrat tambah B kuadrat itu 1 kuadrat. K sama dengan akar 3 tambah 1 sama dengan akar 4. K sama dengan 2. Selanjutnya mencari nilai A dengan rumus tan A sama dengan B per A. Dan A sama dengan 1 per akar 3 kita rasionalkan dengan mengalihkan sekawannya hingga diperoleh tan A sama dengan 1 per 3 akar 3. Tan 1 per 3 akar 3 dalam sudut istimewa yaitu tan 30 derajat. Dapat ditulis A sama dengan 30 derajat. Akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2. 2 cos X kurang 30 derajat sama dengan akar 2. Dari kedua ruas kita bagi 2 sehingga diperoleh cos X kurang 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2. Cos X kurang 30 derajat sama dengan cos 45 derajat. X kurang 30 derajat sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 sama dengan 75 derajat tambah K kali 360 sama dengan 75 derajat. X kurang 30 derajat sama dengan negatif 45 derajat tambah K kali 6. X kurang 30 derajat sama dengan negatif 45 derajat tambah K kali 360 sama dengan negatif 15 derajat tambah K kali 360 sama dengan 345 derajat. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu 75 derajat, 345 derajat. Saya Junial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan trigonometri. Nah, pertidaksamaan trigonometri merupakan pertidaksamaan yang memuat bentuk trigonometri, yaitu sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen. Yang namanya pertidaksamaan pasti memuat tanda kesamaan, yaitu lebih kecil sama dengan lebih besar dan lebih besar sama dengan. Dan adapun langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan trigonometri. Contoh soal pertidaksamaan trigonometri. Contoh yang pertama yaitu tentukan penyelesaian sin X lebih kecil 1/2 akar 2 dengan interval 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil 360 derajat. Langkah pertama kita jadikan ruas kanan 0, berarti sin X dikurang 1/2 akar 2 lebih kecil 0, sehingga nilai Hn sama dengan sin X sama dengan 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 ini nilai dari sin 45 derajat. Jadi, sin X sama dengan sin 45 derajat. Kalau sin X sama dengan sin alfa, maka ada dua langkah penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan K sedemikian rupa sehingga X masuk ke dalam interval yang diinginkan, yaitu antara 0 sampai 360 derajat. Maka K sama dengan 0 sehingga X sama dengan 45 derajat. Kemudian langkah yang kedua yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat. Maka X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 360 derajat.
K sama dengan 0, sehingga X sama dengan 135 derajat. Sehingga nilai HN ada dua, yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Langkah selanjutnya kita gambar garis bilangannya. Nah, untuk intervalnya ini ditutupi dengan batas 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, untuk menentukan daerah negatifnya, sehingga ada 4 titik pada intervalnya, yaitu titik pada 0 derajat, kemudian titik pada 45 derajat, kemudian titik pada 135 derajat, dan titik pada 360 derajat. Nah, untuk menentukan daerah negatif dan positif, kita samakan X sama dengan 0, sehingga antara 0 derajat dan 45 derajat kita dapatkan nilai minus. Karena tidak ada akar kembar, maka kita selang-seling. Nah, di sini 0 kan negatif, jadi yang diarsir adalah wilayah negatif. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil 45 derajat, atau 135 derajat lebih kecil X lebih kecil sama dengan 360 derajat. X elemen real. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x kurang sin x lebih kecil sama dengan 0 dengan interval 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, penyelesaiannya yaitu cos 2x dikurang sin x lebih kecil sama dengan 0. Untuk cos 2x kita ubah terlebih dahulu. Nah, untuk rumus yang kita gunakan yaitu cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x, sehingga untuk cos 2x dirubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x, maka berubah 1 kurang 2 sin kuadrat x kurang sin x lebih kecil sama dengan 0. Pasangan kuadrat sin harus positif, maka kita harus kalikan dengan negatif, sehingga berubah menjadi 2 sin kuadrat x tambah sin x kurang 1 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya difaktorkan, yaitu 2 sin x kurang 1 kali sin x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Dengan kata lain, sin x sama dengan 1/2 atau sin x sama dengan minus 1. Maka kita kerja 2 kali, yaitu sin x sama dengan 1/2. Nah, 1/2 itu adalah nilai dari sin 30 derajat. Jadi sin x sama dengan sin 30 derajat. Sehingga langkah 1 yaitu x alfa sama dengan 30 tambah kelipatan kali 360. Jika k sama dengan 0, maka x sama dengan 30 derajat. Untuk langkah yang kedua, x alfa sama dengan 180 dikurang 30 tambah k kali 360, maka x sama dengan 150 tambah k kali 360. Jika k sama dengan 0, maka x sama dengan 150. Dan untuk sin x sama dengan minus 1, minus 1 adalah nilai dari sin 270. Jadi sin x sama dengan sin 270. Sehingga angka pertama yaitu x alfa sama dengan 270 tambah k kali 360. Jika k sama dengan 0, maka x sama dengan 270. Dan untuk langkah yang kedua, x alfa sama dengan 180 dikurang 270 tambah k kali 360. Maka x sama dengan minus 90 tambah k kali 360. Jika k sama dengan 1, maka x sama dengan 270. Kemudian langkah selanjutnya kita gambar garis bilangannya, di mana terdapat 5 titik. Dari titik yang pertama yaitu 0 derajat, titik yang kedua yaitu 30 derajat,
titik yang ketiga yaitu 150 derajat, titik yang keempat yaitu 270 derajat, dan titik yang kelima yaitu 360 derajat. Dan untuk 270 derajat kan ada dua. Jadi ada dua pagar. Pagar itu terjadi jika berulang genap nilainya. Langkah selanjutnya, kita uji X sama dengan 90 kebertidaksamaan yang sudah diubah untuk menentukan posisi negatif dan positifnya. Karena kita mendapat nilai positif, maka di antara 30 sampai 150 sama dengan positif. Kemudian diselang-seling kecuali antara 270 sampai 360 harus minus karena pada 270 ada dua pagar, sehingga yang kita arsir yaitu positif karena tandanya sudah berubah menjadi lebih besar sama dengan, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X, di mana 30 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 150, X sama dengan 270, X elemen real.